Ketika mereka menganggap seseorang atau sebuah kelompok sebagai heresi, bidat, anatema, itu saudara sudah berarti bahwa darah orang-orang itu halal untuk dihabisi. Salah satu ajaran yang paling dasar dalam iman Kristen adalah kasih. Ajaran kasih menjadi sangat unik karena Yesus Kristus memiliki ajaran yang ekstrim tentang kasih. Maksudnya apa? Maksudnya ajaran kasih ini berbeda dari ajaran-ajaran kasih di agama-agama lain. Seperti contoh, mengasihi musuh. Terdengar aneh, tapi inilah uniknya ajaran Kristus, ajaran Yesus bagi murid-muridnya. Bahwa orang Kristen tidak boleh memiliki kebencian personal di dalam hatinya kepada sesamanya. Alih-alih membenci musuh, malah seorang Kristen diajarkan itu harus mengasihi, bahkan mendoakan, juga mengucap berkat terhadap musuh-musuhnya. Dalam sejarah Kristen mula-mula, saudara, kita bisa melihat bagaimana hal ini dipraktikkan oleh komunitas Kristen awal. Ada orang-orang yang muncul di sekitar orang Kristen yang membenci kekristenan, seperti para penganut pagan Romawi ataupun orang-orang Yahudi. Mereka membenci orang Kristen dan membunuh orang Kristen. Tapi ada juga orang-orang yang muncul dari dalam kekristenan sendiri. Kita bisa menyebut mereka dengan kata yang lebih cocok, yaitu para bidat. Orang-orang yang muncul yang membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para rasul. Pada komunitas Kristen awal, bidat-bidat meskipun dikutuk, tapi nggak harus dibunuh. Hanya memang harus dijauhi. Bukan karena dasar kebencian pribadi, tapi karena dasar potensi menyesatkan dari ajaran mereka. Alih-alih para bidat dibunuh, para rasul malah meneguhkan iman orang Kristen sehingga nggak mudah terpengaruh. Para bidat dianggap sebagai berbahaya bukan karena mereka bisa membunuh orang Kristen juga, tapi karena mereka sering mencampurkan ajaran kebenaran dan ketidakbenaran atau kesesatan. Nah, ini bahaya. Kalau ada orang yang beda agama berbicara mengenai Tuhan yang lain, agama yang lain, ajaran yang lain, kita langsung bisa mengenal itu salah. Tapi kalau dia mengaku Kristen, membawa nama Yesus, memegang Alkitab, wah ini kan lebih berbahaya ketika dia memberikan sedikit campuran dengan ajaran yang sesat. Sehingga kalau orang Kristen bergaul dengan mereka, orang Kristen bisa tersesatkan ketika mereka berbicara tentang Kristen dengan cara yang salah atau menyimpang. Tentu ada orang-orang yang pernah dikutuk oleh kekristenan. Tapi kalau kita melihat dan membaca lebih dalam lagi, yang dikutuk itu bukanlah orangnya sebenarnya, tapi ajarannya. Jadi bukan pribadinya yang dikutuk, melainkan ajaran dari pribadinya. Meskipun memang harus diakui, ajaran seseorang itu sulit untuk dipisahkan dengan pribadinya, kecuali pribadinya bertobat. Tapi kalau dia tidak bertobat, ya tentu dia akan tetap di bawah kutuk selama dia memegang ajaran yang salah secara pribadi. Tapi pada intinya, saudara, pada komunitas Kristen awal itu nggak pernah ada yang namanya pertumpahan darah untuk orang-orang ataupun para bidat di luar kekristenan. Hal ini tentu dikarenakan orang Kristen awal itu mengetahui prinsip ajaran kasih dari Yesus yang sangat ekstrim itu. Bahwa jangankan membunuh, membenci seseorang di dalam hati pun sudah merupakan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jangankan membunuh musuh, tidak mengasihi musuh pun sudah merupakan pelanggaran terhadap perintah eksplisit dari Yesus. Kalau ada orang Kristen yang membunuh seseorang, itu pasti bukanlah orang yang bisa dikatakan orang Kristen yang baik. Bahkan dia harus malu menyebut diri Kristen kan? Karena kata Kristen, dari kata Yunani Kristonos, berarti pengikut Yesus, mengikuti apa yang Yesus ajarkan, mau mentaati perintah-perintah Yesus. Seseorang yang mengaku Kristen, tapi tidak taat pada ajaran Yesus, maka dia adalah seorang hipokrit atau orang munafik. Kristen yang sejati tidak terlihat dari pakaiannya atau kalung salibnya, tapi dari perilakunya.
Tapi saudara-saudara, apa yang akan kalian katakan jika ada sebuah institusi yang mengaku didirikan oleh Yesus, berdiri oleh Yesus, yang mengaku sebagai Kristen yang sejati, yang mengaku sebagai penerus para rasul Kristus, tetapi dalam sejarah mereka telah melakukan pembunuhan kepada begitu banyak orang, bukan demi atau atas nama pribadi, tapi demi atau atas nama konsili-konsili gereja mereka. Mereka adalah Gereja Katolik Roma. Saudara-saudara, Gereja Katolik Roma ini secara institusi berdiri pada tahun 1054. Semenjak tahun itu, dunia barat, kekristenan di barat itu memasuki suatu era kekuasaan gereja. Karena bahkan alasan gereja barat berpisah dengan timur itu juga kan masalah kekuasaan. Karena gereja barat, gereja Roma ini ingin mendominasi semua gereja. Nah, yang timur nggak mau, akhirnya pisah. Ketika berpisah ya semua gereja di barat itu harus setuju dengan uskup di Roma. Kalau tidak ya bahaya kan. Tapi pada intinya semenjak itu Kristen di barat atau dunia barat mulai masuk di era kekuasaan mereka, di mana gereja begitu mengendalikan kehidupan sosial maupun politik. Tapi sayangnya bukan dengan cara yang Yesus kehendaki. Sebaliknya, dengan cara yang Yesus tidak kehendaki, yang Yesus tidak pernah ajar. Pertama-tama yaitu mereka mulai menerapkan hukuman mati terhadap orang-orang yang dianggap sesat oleh ukuran gereja mereka sendiri. Pertama kali terjadi kepada kaum Albigensian. Kalau kalian pernah dengar istilah ini, mereka adalah sebuah kelompok yang muncul di Perancis yang menolak Paus di Roma sebagai kepala gereja. Mereka ada juga ajaran yang salah dari mereka, tapi mereka ini kaum pertama yang mungkin dibantai secara dramatis oleh Roma Katolik hingga sampai nggak bersisa mereka. Belum lagi ada juga perang salib yang digaungkan oleh Paus yang mengaku sebagai wakil Kristus, penerus Petrus. Katanya sih demi merebut tanah suci dari kekuasaan Islam, tapi dalam fakta sejarahnya terbukti tujuan mereka bukan hanya tentang menjaga tanah suci Yerusalem dari kekuasaan Islam, tidak. Tapi karena memang ada ambisi kekuasaan di wilayah itu dari para paus ini. Karena jelas mereka pun membantai pasukan gereja ortodoks gereja timur yang sebenarnya punya hak atas tanah itu. Selain itu mereka juga pernah membantai atau melakukan genosida kepada orang-orang yang dianggap para penyihir. Itu parah sih. Kalau kalian pernah mempelajari bagaimana sejarah kaum atau partai PKI, ya, pendukung partai PKI dibantai di Indonesia, mungkin kisahnya kurang lebih seperti itu. Para penyihir-penyihir dibantai bukan karena ada bukti seorang penyihir, tapi karena dituduh, dicurigai, dianggap penyihir, langsung dibantai. Belum terhitung orang-orang dan kelompok-kelompok yang lain yang membaca Alkitab dan sadar bahwa Paus gak punya kekuasaan atas gereja, sehingga mereka menolak tunduk pada Paus. Mereka juga dibantai dan dibunuh di mana-mana. Seperti Wycliffe, ya, dia dibakar tulangnya sih. Tapi banyak pengikutnya yang disebut kaum Lollards itu dibantai karena ia menolak tunduk pada Paus. Kemudian juga ada Jan Hus dibakar juga. Karena apa? Karena dia mau mentaati Alkitab dan menolak otoritas Paus. Pengikut-pengikutnya di Ceko juga banyak yang dipersekusi. Puncaknya adalah orang-orang Protestan. Ketika mereka menganggap seseorang atau sebuah kelompok sebagai heresi, bidat, anatema, itu saudara sudah berarti bahwa darah orang-orang itu halal untuk dihabisi. Dan membunuh orang-orang itu yang mereka anggap heresi, bidat, anatema, itu berarti mereka berbuat bakti bagi Allah. Ya, ini memang menggenapi nubuatan Yesus dalam ayat ini. Padahal saudara-saudara, Protestan itu sama sekali yang gak menentang doktrin apapun yang ada di Alkitab atau mengajarkan suatu doktrin yang bertentangan dengan Alkitab.
Tapi karena dasar kutukan bukan lagi tentang doktrin, tapi tentang otoritas, maka orang Protestan meskipun ajaran-ajaran mereka itu benar secara Alkitab, mereka tetap dikutuk oleh Paus, oleh konsili bahkan ya, bukan sekedar Paus saja tapi konsili Trente, sebuah konsili yang memang terkenal, ya bukan konsilinya sih, lebih kepada institusi yang menguasai konsili itu, yang sudah terkenal tangannya berlumuran dengan darah. Mereka kemudian berkali-kali melakukan pengejaran, melakukan persekusi kepada orang Protestan, melakukan genosida, pembantaian massal, sampai-sampai orang Protestan akhirnya ya terpaksa harus membela diri. Karena penindasan itu, saudara-saudara, waduh, parah, membabi buta. Ya, orang Protestan dibakar di tiang-tiang untuk menerangi jalan, parah. Nah, orang Protestan akhirnya melawan, dan perlawanan itu pun bukanlah karena keputusan gereja-gereja Protestan atau para hamba Tuhan Protestan, bukan, tapi karena sudah banyak raja yang menjadi Protestan, yang akhirnya merasa bahwa sudah lagi nggak adil ini masyarakat seperti ini. Itu pun bukan karena keputusan para hamba Tuhan atau sidang-sidang gereja Protestan untuk melakukan perlawanan, tapi di bawah keputusan para raja yang sudah menjadi Protestan. Mereka menggerakkan pasukan mereka dan melakukan perlawanan terhadap pasukan raja-raja Katolik yang memerangi orang Protestan karena terdorong oleh hasil keputusan konsili yang memang sudah mengutuk Protestan sebelumnya, yang akhirnya memecah perang 30 tahun yang kemudian surut dengan kekalahan pihak Katolik sendiri. Itu pun mereka kalah bukan sebenarnya dikalahkan oleh Protestan, tapi oleh Prancis yang melihat bahwa peperangan ini dari pihak Katolik sendiri sudah bukan lagi karena ambisi suci, tapi karena memang mereka ingin memperluas wilayah seluas-luasnya. Akhirnya Prancis yang notabene adalah Katolik malah membantai pasukan-pasukan yang lain. Akhirnya mereka kalah dalam peperangan itu. Dan itu semua berakhir dengan perjanjian damai Westphalen. Orang Protestan mau berdamai, karena ya sudah kalah juga, harus terima perdamaian. Tapi saya nggak bisa bayangkan, saudara, kalau saat itu Protestan yang kalah. Mungkin yang terjadi bukan perjanjian damai, tapi sebuah genosida dan pemusnahan massal orang Protestan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada para raja Protestan, kepada umat Protestan, bukan kepada mereka yang mengklaim diri sebagai gereja Tuhan yang sejati. Perjanjian Westphalen menjadi titik awal kemerdekaan umat beriman dari penindasan orang-orang yang mengklaim diri sebagai penganut gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebenarnya dari video ini saya ingin kita untuk merenungkan kembali apa itu kekristenan dan apa itu gereja Kristus yang sejati. Gereja Kristus yang sejati bukanlah sebuah institusi organisasi, tetapi sebuah tubuh organik. Gereja Kristus yang sejati adalah orang-orang percaya di seluruh dunia yang memiliki kehidupan yang mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi gak pandang kamu dari bangsa apa, suku apa, dari gereja apa, selama di gereja itu kamu diajarkan untuk mengasihi Tuhan yang benar, yaitu kamu mengimani ajaran-ajaran Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam kitab suci, dan juga Anda diajarkan untuk mengasihi sesama manusia dengan kasih yang ekstrim seperti yang diajarkan Yesus, Anda adalah gereja yang sejati dari Yesus Kristus. Anda adalah Kristen, Anda adalah pengikut Yesus. Adalah sesuatu yang memalukan, saudara, kalau Anda mengklaim diri sebagai seorang Kristen, tapi Anda begitu membenci seseorang hanya karena dia berbeda organisasi gereja dengan Anda. Anda mengutuknya, menghinanya, membidat-bidatkannya. Bahkan jika punya kesempatan mungkin Anda akan melukai dia. Apakah Anda adalah pengikut Yesus? Tentu tidak. Karena seorang bisa disebut pengikut Yesus,
itu pertama-tama sama sekali tidak ditentukan oleh Anda anggota gereja mana, tapi pertama-tama ditentukan oleh iman yang diajarkan oleh gereja Anda dan apa buah iman Anda pribadi dalam hidup sehari-hari. Apakah Anda membaca firman-Nya siang dan malam seperti seorang anak yang rindu mendengar suara dari orang tuanya siang dan malam karena cintanya kepada orang tuanya? Dan apakah Anda mengasihi sesama Anda manusia seperti yang diperintahkan di dalam firman-Nya? Ataukah yang ada ialah kebencian, dendam, sakit hati, ingin melukai? Itu sama sekali bukan ciri seorang Kristen. Ataukah juga Anda adalah orang yang sama sekali malas baca Alkitab? Anda nggak peduli dengan apa yang tertulis di sana. Bahkan setiap hari, Anda menuangkan kata-kata kutuk, bidat, dan sesat kepada orang-orang yang mencintai firman Allah. Hanya saja mereka nggak mau tunduk pada tahta yang Anda sebut suci itu. Tata suci yang padahal sebenarnya telah berhasil menghilangkan ratusan ribu bahkan jutaan nyawa dalam sejarah. Saudara-saudara, mari pikirkan kembali. Apa itu Kristen? Dan apakah kita sudah Kristen atau tidak? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.